e-paper Radar Tasikmalaya kini terbit 2 kali dalam sehari. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi masih sama Tina nih, pemirsa Radar ID dimanapun berada. Dan saya kali ini tetap masih bersama tamu-tamu saya dari DPRD Kota Tasikmalaya. Ini unik dan menarik pemirsa. Ini adalah anggota DPRD perempuan yang sudah bisa bertahan selama sekarang menginjak periode ketiga. Beliau ini sangat luar biasa sekali. Di antara 45 anggota DPRD masih bertahan selama 3 periode bersama mewakili masyarakat, mewakili daerah pemilihannya. Kalau udah ada yang tahu pasti udah bisa nebak nih. Oh, ini katanya. Ya betul sekali pemirsa, ini ada Ibu Eti. Halo, apa kabar Bu Eti? Alhamdulillah baik, Teh Tina. Ini udah lama nggak ketemu ya Bu ya? Udah lama Iya. nggak ketemu, tiba-tiba kita ketemunya ngobrol di sini. Ini luar biasa sekali. Beliau sekarang duduknya bahkan di Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya yang semuanya laki-laki anggotanya nih. Ini gimana nih? Tapi saya sangat tertarik dengan Ibu Eti ini karena luar biasa. Pertama, bisa bertahan selama 3 periode. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, Ibu juga mewakili sebagian besar perempuan Kota Tasikmalaya. Ini tentunya berkah ya Bu ya. Tentunya juga kepercayaan yang tinggi. Kemudian juga bagaimana Ibu juga masih tetap bisa menjalankan aktivitas sebagai seorang ibu. Ini nanti kita akan bercerita, kita akan kenalan dulu. Ini buat yang belum kenal, ini Ibu Eti dari Dapil berapa Bu? Boleh Dapil 2 ya. Dapil 2, wilayahnya mana Bu? Dapil 2? Kecamatan Indihiyang sama Cipedes, Dapil 2. Oke. Ya. Kecamatan Indihiyang dan Cipedes Cipedes, ya. Ini Bu, cerita dong perjalanannya dulu bisa sampai di DPRD itu seperti apa begitu. Silakan Bu Eti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Eti Guspitawati. Kebetulan saya sekarang duduk di Komisi 2. Alhamdulillah. Komisi 3 Bu. Komisi 3 Betul, ya. Oh Komisi salah. 3. Komisi 2 dulu ya Bu ya. Dulu. Itu saking itunya ya, maaf. Alhamdulillah saya udah 3 periode, jadi lupa. Okay. Periode pertama saya duduk di Komisi 2, setengah periode pindah ke Komisi 4. Periode kedua di Komisi 2 lagi gitu. Setengah periode pindah ke Komisi 1. Alhamdulillah sekarang masih dipercaya masyarakat, saya di Komisi 3 di periode ketiga. Periode ketiga Komisi 3. Iya, di periode ketiga gitu. Bu, perjalanannya dulu masuk ke dunia politik. Ya. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah untuk seorang perempuan masuk ke dunia politik yang mayoritas banyaknya laki-laki. Nah, ini gimana nih Bu? Ya, dulu sih saya aktif di partai. Nah, waktu itu ditawarin kita udah aktif di partai dari tahun 99. Oke, Udah aktif. Lalu kita jadi biasa pengurus partai beberapa tahun, ditawarin kita caleg. Pencalonan calon gitu legislatif ya di DPRD, yaitu tahun 2004 saya ikut pencalonan karena ditawarin waktu itu, masyarakat juga mendukung waktu itu. Cuman mungkin Allah belum menakdirkan saya untuk bisa duduk di DPRD. Tapi tidak kecil hati karena niat saya di partai itu tadinya untuk membantu masyarakat lah gitu. Kita punya perahu partai. Nah, 2009 kita maju lagi. 2009 alhamdulillah mungkin Allah sudah menakdirkan saya untuk duduk di legislatif. Walaupun waktu itu suara saya tidak terlalu besar, sedikit waktu itu, tidak signifikan, walaupun di bawah saya masih ada yang lebih kecil dari saya. Cuman
waktu itu suaranya tidak signifikan Oke. gitu. Alhamdulillah dipercayalah saya di legislatif tahun 2009. 2009. Oke. Nah waktu itu perempuan cuma 3. Iya. Betul tadi kata Teh Tina, dikerumunin banyak laki-laki karena kaum perempuan di politik itu agak susah juga. Oke. Kalau pencalonan sih memenuhi syarat 30%, tapi yang jadi cuman 3 orang, mungkin berapa persen ya? Cuman 3 orang, Iya. cuman 7%, 8%. Oke. Dari 45 cuma 3 Dua orang orang. waktu itu Periode 2009 periode pertama. Nah, alhamdulillah di tahun 2014 saya ikut lagi Pencalonan lagi. Alhamdulillah Allah masih percaya, mungkin masyarakat juga masih percaya, dan suara waktu itu langsung lonjak tinggi, naik ya. Hampir 300% naiknya waktu itu. Nah, alhamdulillah saya banyak teman. Waktu 2014 ada 5 yang jadi perempuannya, ada 5 orang. Nah, kata saya alhamdulillah nih udah 10%, udah 10%, Ada peningkatan lah, ada begitu peningkatan. ya? Karena nggak enak juga sih, dari 45 dewan cuman berapa orang perempuan gitu. ya. Nah, alhamdulillah tahun 2014 juga naiklah perempuannya jadi 5. 5 anggota. Nah, tahun 2019 kemarin saya ikut lagi pencalonan. pencalonan. Alhamdulillah masih dipercaya Percaya. dan suara juga naik. Naik lagi. Waduh, ini luar biasa nih. Naik lagi gitu. Jadi alhamdulillah sih masyarakat masih percaya, mungkin dibuktikan sama suara yang naik. Terus naik. Dari periode ke periode itu naik, bahkan alhamdulillah meningkatnya agak Signifikan begitu ya, signifikan Bu, ya? juga Oke. gitu. Juga mungkin Allah juga Masih ngasih memberikan kepercayaan amanah. ke saya mungkin. Oke. Nah, persoalan tadi gimana? Cuman 3 waktu itu perempuan, sekarang cuman 3. Dan dari periode ke periode perempuannya itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ini yang satu ini yang tetap sama ya. Berbeda-beda. Jadi temennya itu beda-beda, tapi alhamdulillah semua bisa bekerja sama sih dari periode ke periode. Alhamdulillah perempuan, dewan perempuannya itu alhamdulillah bisa bekerja bersama-sama. Jadi tidak ada, walaupun kita beda partai juga serasa Bersinergi satu gitu ya, keluarga satu aja keluarga gitu. aja. Kalau di dewan walaupun berbeda-beda partai, tetap kita itu tidak ada jarak sama Iya. yang lain. Betul. Tidak ada oh ini partai anu, oh ini partai Enggak. enggak. Alhamdulillah. Jadi kalau di dewan itu ibarat satu keluarga yang tidak bisa dipisahkan kalau udah duduk di kursi legislatif. Beda sama pendukung kita yang di bawah. Kan kemarin waktu pencalonan rame tapi kita aman-aman saja. Tapi Ini contoh sebetulnya ya Bu. iya, kita itu ngasih contoh ke mereka bahwa jangan ribut lah masalah pemilihan, mau milih siapapun itu silahkan, tergantung hati nurani kita, dan mungkin masyarakat juga bisa menilai mana yang harus mereka pilih, mana yang tidak. Oke. Ini menarik sekali ya, 3 periode suaranya naik terus ya, periode 1, Alhamdulillah. periode 2, periode 3, dan selalu signifikan kenaikannya. Apa sih Bu tipsnya? Yang satu, pertama kita harus bisa mengurus masyarakat. Yang paling penting itu komunikasi. Komunikasi harus jalan sama masyarakat. Jadi bukan berarti kita bisa memenuhi semua keinginan masyarakat, semua permintaan masyarakat, bukan. Masyarakat kalau kita welcome itu sudah mereka itu sudah merasa Hargai begitu ya Bu ya. gitu. Jangan sampai mereka datang ke rumah kita nggak bisa melayani mereka, ataupun telepon kita nggak angkat, jangan. Nah itu nomor 1 kuncinya. Makanya saya itu dari dulu nomor HP tidak ganti.
Kalau ganti saya yang rugi. Oke. Bukan masyarakat saya yang rugi. Saya tidak bisa berkomunikasi Dengan masyarakat. sama masyarakat karena kita kan perlu mereka juga. Iya. Walaupun kita memerlukan mereka 5 tahun sekali, tapi mereka itu sangat membutuhkan kita. Banyak waktu-waktu yang mereka atau hal-hal atau masalah-masalah yang ingin mereka komunikasikan kan di Karena kita bawah. mewakili mereka ya. Nah, kita itu kan bisa duduk di legislatif karena mereka. Makanya jangan jauhi mereka. Itu kuncinya. Oke. Pertama, yang kedua dikala kita punya vokir, bukan punya, masyarakat kan aspirasinya tersampaikan ke kita. Nah, itu walaupun tidak direalisasi waktu itu, tapi kita harus punya catatan. Mereka itu kapan-kapan kalau kita ada pokir, kita ajukan ke dinas. Nah, yang prioritas yang mana? Yang itu harus tersampaikan. Jadi skala prioritasnya disampaikan juga. Harus tersampaikan, iya, harus dan kita harus bisa merealisasinya bagaimana caranya gitu. Harus karena kita itu sebagai wakil jembatan mereka juga. Berjuang gitu ya. Berjuang. Jembatan perantara lah antara mungkin masyarakat dan eksekutif yang mengeksekusi aspirasi masyarakat. Jadi kita juga harus all out, harus betul-betul gitu bisa memperjuangkan. Jangan sampai kita bilang ini nggak bisa, ini jangan, kita perjuangkan dulu lah. Bisa nggak bisa, pokoknya kita harus berjuang dulu. Nah, itu yang intinya itu sih. Intinya yang pertama komunikasi, silaturahmi, jangan silaturahmi gitu ya. di reses aja. Jangan. Reses itu cuman silaturahmi yang resminya. Yang tidak resminya justru kita kan bisa dalam waktu senggang kita jalan-jalan kemana, kita menyapa mereka. Gitu. Itulah yang paling penting, jangan meninggalkan mereka gitu. Tipsnya itu ya. Nih yang udah ini jangan meninggalkan masyarakat begitu ya Bu ya. Bu, nih perjalanan 3 periode berarti kan udah 10 tahun, kemudian sekarang menginjak periode ketiga. Ini tentunya perempuan itu kan tugasnya tidak hanya mungkin Ibu sebagai wakil rakyat, tapi tugas lain kita juga ada, mengurus rumah tangga, mengurus anak dan sebagainya. Ini pernah kena komplain anak-anak gak nih, karena katanya ibunya sering keluar kota atau bagaimana, rapatnya sampai tengah malam nih, anak-anak pernah komplain gak sih? Ya betul, pertama itu anak-anak komplain, keluarga juga sebetulnya sih pertama komplain, tapi setelah kita kasih pengertian mereka, mama ini jadi wakil rakyat untuk mengurus rakyat, bukannya kita menomor 2 kan keluarga, cuman ada kewajiban di samping kita kewajiban keluarga juga kita berkewajiban mengurus masyarakat. Jadi mereka itu udah pada ngerti, alhamdulillah. Jadi tidak ada masalah sih. Dan saya juga tidak mengabaikan mereka. Di samping tugas utama saya mengurus masyarakat di legislatif juga, mereka alhamdulillah dikala saya punya waktu kita urus mereka gitu, dan tidak meninggalkan keluarga juga sih gitu. Karena pendukung terdekat kita keluarga. Ya. Betul, karena saya itu mencalonkan izin keluarga dulu. Yang paling pertama keluarga dulu. Nih mama mau nyalonin sekarang, boleh nggak gitu. Ke suami, ke anak-anak juga seperti itu. Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau enggak juga mungkin saya tidak akan memaksakan untuk karena saya juga tidak mau ada yang dikorbankan gitu. Jadi tapi alhamdulillah keluarga sangat mendukung. Jadi alhamdulillah sih saya sampai sekarang bisa jalan duduk di legislatif. Berat gitu. nggak sih Bu jadi anggota dewan perempuan? Alhamdulillah sih sekarang sudah agak ringan. Berarti sebelumnya berat dong. Nah, periode pertama kita yang tidak biasa meninggalkan keluarga di malam hari atau apa, nah aduh berat. Tapi lama kelamaan udah terbiasa dan kita happy juga gitu dengan keadaan ini. Jadi
dinikmati aja Dinikmati gitu. aja, gitu ya. Alhamdulillah. Nih Tidak sih. kan kita sebagai minoritas dalam artian karena tidak banyak anggota perempuan anggota DPRD perempuan begitu, kebanyakan laki-laki. Pernahkah kita juga berbeda pendapat atau apa namanya kan memperjuangkan itu kadang kita juga harus beradu argumen Iya, dan sebagainya. Ini betul. pernah nggak sih Bu? Sering. Sering ya? Sering ya? Karena kita minoritas kalah juga kalau suara kita kalah, cuman saya tuh tidak berkecil hati, terus aja seperti gini kan ada program pemberdayaan perempuan. Betul. Ataupun ada kegiatan perempuan gitu yang memerlukan biaya, yang memerlukan anggaran gitu. Saya tuh tidak pernah berhenti meminta anggaran, bukan meminta, memohon lah ada anggaran untuk untuk ini itu enggak. Saya selalu memperjuangkan sampai akhirnya alhamdulillah bisa terrealisasi. Program gitu sampai ya. kan ada kecemburuan, kenapa nggak ada pemberdayaan laki-laki ya? Kan pemberdayaan perempuan itu ada gitu, anggarannya ada gitu. Kalau pemberdayaan laki-laki kok nggak ada? Ada juga yang yang cemburu kayak gitu. Padahal kan program-program itu sama untuk laki-laki dan perempuan. Kok ada anggaran khusus cina buat pemberdayaan perempuan walaupun minim gitu. Cuman alhamdulillah juga bisa gitu. Bisa. Nah, Ibu kan di DPRD fungsinya budgeting, penganggaran, ya, kemudian legislasi begitu ya, pengawasan. Nah, menurut Ibu sendiri untuk Kota Tasikmalaya ini sekarang untuk pembangunan yang memang memberikan prioritas untuk perempuannya sudah maksimalkah atau masih perlu perbaikan lagi atau bagaimana? Nah itu masih minim buat pembangunan pemberdayaan perempuan ataupun dalam segi khususnya anggaran ya, anggaran untuk pemberdayaan perempuan, baik dari masalah seperti sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terus masalah banyaklah masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perempuan dan anak itu segi anggaran yang minim. Sampai kemarin juga saya sama Dinas KB itu ya ngobrol, kok ini ada nggak sosialisasi buat bantuan hukum buat perempuan yang kena KDRT. Ya. Kena KDRT itu bukan secara fisik aja kan, mental juga. Perempuan sekarang itu. Nah, saya itu menginginkan di Dinas perempuan dan anak itu ada sosialisasi bantuan hukum buat mereka. Jangan sampai mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu tidak mau melapor karena takut. Nah, saya itu kemarin menyarankan supaya ada anggaran di sana untuk khusus mensosialisasikan aja lah dulu supaya mereka itu kaum perempuan ada keberanian untuk melapor karena ada bantuan hukum buat mereka untuk menjembatani atau untuk memediasi mereka supaya tidak ada rasa takut atau rasa apa gitu. Makanya saya sih sangat sedih di Kota Tasik masih minim pembangunan untuk perempuannya gitu, khusus untuk pemberdayaan perempuan itu sangat minim. Masih minim. Berarti ini yang akan Ibu perjuangkan juga begitu ya? Nah, dari mulai periode awal juga saya selalu itu yang saya perjuangkan. Cuman karena mungkin kalau di voting saya selalu kalah. Jadi ya kita menyadari juga minimnya anggaran itu, tapi alhamdulillah ada, cuman tidak terlalu belum optimal. Jadi harusnya karena gini, pondasi kota itu atau pondasi daerah itu kan di perempuan sih sebetulnya. Perempuan sejahtera itu bukan karena materi atau apa kata saya gitu. Karena mereka kasih kekuatan, kasih mental yang kuat supaya bisa membangun Kota Tasik ini. Bagaimana kalau mereka sendiri tertekan di keluarga, di tahap yang kecil itu keluarga dulu, mereka itu tidak akan berkembang. Makanya orang politik perempuan sangat minim itu karena mungkin itu banyak ketakutan. Jadi harus izin suami ya izin, saya juga izin, cuman
jangan sampai mereka itu dijadikan apa sih, didiskriminasi lah perempuan itu. Jangan, bukan untuk menyamakan perempuan dan laki-laki, bukan. Cuman keberaniannya dan itu punya kesempatan yang sama mungkin ya, Bu. harus bisa mendapatkan kesempatan yang sama, harus bisa. Nah, kesempatan mah mungkin sama, cuman mereka itu tidak bisa memposisikan diri saya bisa. Oke. Jadi mereka itu takut, ada takut, makanya saya minta kemarin sosialisasi lah ke kaum perempuan, kasih pemahaman mereka supaya mereka itu bisa berkembang, baik di segi usaha, politik, dan banyak lah. Iya. Gitu. Karena perempuan segala bisa juga. Iya. Perempuan Perempuan segala bisa itu juga, kan punya anak juga bisa usaha, nyari uang. Nah, kalau laki-laki bisa nyari uang tapi punya anak kan nggak bisa. Maksudnya bukan punya anak, maksudnya kan mengandung. Tidak kan nggak mengandung. bisa. Kita kan Oke. jadi kasihlah kekuatan mereka, kasih pemahaman mereka, kasih pengetahuan mereka supaya terutama ibu-ibu rumah tangga ya. Pembekalan untuk ibu-ibu, untuk perempuan-perempuan Kota Tasikmalaya, sehingga mereka lebih berdaya gitu ya, lebih potensi yang dimiliki oleh mereka juga lebih keluar, sehingga tidak hanya membangun dirinya sendiri, tapi juga membangun keluarga. Oke. Membangun kota Tasik. Membangun juga Kota Tasikmalaya. bisa. Oke, Bu, kalau menurut Ibu perempuan Kota Tasik sekarang apakah sudah potensinya sudah tergali semuakah perempuan-perempuan di Kota Tasik? Belum. Potensi perempuan di Kota Tasik itu sangat tinggi menurut saya. Sekarang saya lihat di dunia usaha juga yang tidak diakomodir sama pemerintah itu mereka berdaya. Oke. Banyak, apalagi kalau dibina, dikasih pelatihan-pelatihan. Saya lihat, saya kebetulan kan gabung di IPMI ya. Iya, IPMI. Ikatan Pengusaha Perempuan. Muslimah. Mereka itu berkembang kalau usaha di sendiri-sendiri gitu. Yang jualan apapun kan mereka sambil di rumah juga sekarang bisa. Apalagi maaf ya, pandemi ini kan ada plus minusnya. Nah, mereka bilang juga ya, setelah ada pandemi juga berkah buat mereka bisa jualan di rumah lewat itu online gitu. Jadi tidak usah kita keluar gitu kata. Tapi ya banyak yang bilang kayak gitu. Makanya saya melihatnya perempuan itu sangat berpotensi. Ini banyak punya punya keahlian banyak di perempuan itu. Makanya apalagi kalau diakomodir, dikembangkan, dikasih pelatihan, apalagi dikasih modal, dikasih insya Allah sih di Kota Tasik khususnya setelah saya berkecimpung, saya masuk di dalamnya, kelihatan berkembang. Tapi mereka itu masih seputar rumah sih, jadi belum ada keberanian untuk keluar. Belum ada keberanian menunjukkan dirinya begitu ya, Bu? Belum. Meskipun potensi yang dimiliki oleh perempuan-perempuan Kota Tasikmalaya itu cukup luar biasa. Luar biasa kalau menurut saya. Ya. Kedepannya mungkin Bu punya harapan, mumpung mumpung masih mewakili perempuan Kota Tasikmalaya, duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, apa yang akan Ibu perjuangkan lagi, kemudian harapannya kedepannya harus seperti apa? Nah, saya tuh dari periode pertama juga sering aspirasi perempuan itu nyampai ke saya. Mereka tuh pengen buka usaha makanya dari periode pertama juga saya ngadain pelatihan buat perempuan seperti menjahit, bikin kue atau apa gitu. Pokoknya mereka harus punya keahlian. Dulu. Nah, periode kedua waktu itu masih kita bisa kelompok usaha bersama. Nah, saya bikin kelompok-kelompok kaum perempuan. Kita kasih modal waktu itu, sekarang udah nggak bisa kan ya. Nah, mereka itu berkembang. Sampai sekarang juga saya berusaha supaya bukannya saya mengabaikan kaum laki-laki, cuman setidaknya tujuan begitu saya ya, kan dari dulu ingin memberdayakan perempuan itu bagaimana. Nah, saya itu pasti ngadain pelatihan seperti menjahit, mengemudi juga saya itu ke perempuan semua. Sering saya pokir saya ngajuin ke dinas nih pelatihan buat kaum perempuan. Jadi sampai sekarang juga
kayak gitu-gitu sih kebanyakan pokoknya untuk pemberdayaan perempuan ya, bukan berarti kita ngebela perempuan juga gitu ya, tapi memang untuk kesetaraannya mereka juga punya potensi yang memang kita harus gali sehingga bisa ikut membangun kota Tasikmalaya. Ini luar biasa sekali. Jadi 3 periode ini perjuangannya juga cukup luar biasa sekali, apalagi sekarang duduk di komisi 3 laki-laki semua, tapi ibu masih tetap bisa on the track begitu ya. Oke, tetap on the track, tidak tidak tergoyahkan begitu. Alhamdulillah. Nih terakhir nih Bu, kesan-kesan Ibu selama pengalaman paling berharga buat Ibu Eti sejak dulu periode 1, periode 2 dan sekarang periode ketiga mewakili masyarakat, apa yang paling Ibu rasakan gitu? Pengalaman saya dari dulu yang membuat saya bahagia itu yang bisa membantu orang. Oke. Kalau dulu kita bantu orang itu secara pribadi, maksudnya kalau sekarang ada jembatan sih melalui aspirasi mereka yang terrealisasi itu mereka bahagia tuh saya. Nah itu yang dari dulu saya bahagia itu melihat mereka bahagia dengan aspirasinya yang terrealisasi. Kalau dulu kita cuman bisa membantu secara pribadi dengan minim ala kadarnya gitu ala ya. kadarnya. Kalau sekarang alhamdulillah masyarakat sudah banyak terbantu. Dengan mungkin dengan alhamdulillah dengan adanya saya duduk di legislatif juga jadi jembatan buat mereka gitu. Ada pesan itu sih. untuk pesan masyarakat? Untuk masyarakat nih pada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya, mari kita bersama-sama membangun Kota Tasik dari keluarga dulu. Membangun dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu, karena kalau kita berkeinginan membangun Kota Tasik dengan luas yang begitu banyak, tapi keluarga kita belum dibangun ataupun bukan sejahtera dari segi materi aja, betul, tapi dari berbagai macam aspek gitu. Hayu kita bersama-sama, khususnya kaum perempuan, mari bangkit semangat dan tunjukkan kreativitasnya. Tunjukkan kreativitasnya. Banyak potensi yang terpendam di kaum perempuan Kota Tasik, karena mungkin kultur kita juga sih gitu. Saya memahami, cuman mudah-mudahan kedepannya kaum perempuan di Kota Tasik makin punya keberanian, potensinya yang dikeluarkan gitu, jangan terpendam. Bakat terpendam itu banyak di kaum perempuan. Betul. Di Kota Tasik. Mudah-mudahan kedepannya legislatif perempuan juga makin meningkat. Bisa 30% ya, bisa 10 orang. Jadi gitu. kita itu memberdayakan perempuan itu banyak temennya gitu. Jadi banyak yang mendukung. Jangan sampai kalau kita memperjuangkan kaum perempuan kita selalu kalah karena suara yang sedikit. Jangan takut lagi, jadi kalau ada pencalonan jangan takut lagi untuk bisa bergabung di partai politik, karena memang saat ini untuk kita bisa menduduki kursi legislatif adalah kita harus memiliki dulu perahunya. Perahunya itu adalah partai politik. Jadi kita juga jangan takut berpolitik, jangan takut berkarir, jangan takut untuk menunjukkan semua kemampuan yang kita miliki dengan tetap berprinsip, tetap menomorsatukan keluarga. Ini luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan Bu Eti juga bisa jadi inspirasi nih buat para perempuan di Kota Tasikmalaya semuanya yang punya keinginan tapi masih dipendam-pendam. Setelah saya ngobrol dengan Bu Eti bisa menjadi inspirasi. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Di tengah kesibukannya Ibu Eti sudah mau berbagi bersama kita pemirsa Radar ID. Nanti kita mungkin akan bertemu lagi dan kita mungkin nanti akan cerita-cerita lagi dengan topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu lagi untuk Ibu Eti. Baik pemirsa Radar ID, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Eti Guspitawati, anggota Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya yang sudah hadir bersama kita selama 30 menit di Radar ID, berbagi pengalamannya, bagaimana perjuangannya untuk bisa duduk di kursi DPRD Kota Tasikmalaya. Semoga menginspirasi kita semua. Baik, terima kasih, kita akan bertemu lagi dengan tema dan topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.